Halo semuanya, apa kabar kalian? Lama ya, Ningwati nggak mengudara di YouTube karena banyak pekerjaan, hal-hal yang mesti dikerjakan satu demi satu, dan itu membutuhkan konsentrasi, makanya agak tenang di YouTube dulu. Dan hari ini aku mau eh, membahas tentang sale, di mana di Belanda ini bulan sale untuk winter itu setelah Natal, yaitu tanggal 27 Desember sampai dengan akhir Februari. Oke, kita bahas yuk. Oh ya, bagaimana kabar kalian? Dan terima kasih kalian, komen-komen kalian, masukan-masukan kalian. Dan kali ini aku bahas lebih detail lagi tentang sale itu karena ada yang menanyakan gimana sih caranya sale di Belanda itu, apalagi di masa pandemi dan lockdown seperti sekarang ini, di mana toko-toko semua pada tutup. Caranya gimana? Ayo kita bahas yuk. Nah, sale di Belanda kali ini agak lain daripada sale-sale yang tahun-tahun lalu, dikarenakan ada pandemi dan suasana negara lagi lockdown. Jadi toko-toko semua ditutup, seperti toko pakaian, toko peralatan rumah tangga, toko apapun itu, kecuali yang dibuka adalah toko obat-obatan, supermarket, terus roti-roti, penjual roti apa, karena di sini kan makanan pokoknya adalah roti. Nah, itu yang mungkin kalau di Indonesia sama dengan kebutuhan 9 pokok negara ya, dan itu yang dibuka di sini. Jadi begitu. Untuk lain-lain harus ditutup. Karena suasananya sekarang adalah suasana sale, di mana barang winter itu harus dihabiskan sebelum barang musim semi seperti baju, sepatu itu datang. Jadi harus itu ada sale, itu tiap tahun harus di sale. Yang winter, baju-baju winter itu untuk suasana winter di sale pada bulan Desember sampai Februari. Kalau baju-baju musim semi atau summer itu pada bulan Juni sampai September. Begitu. Nah, sekarang aku mau bahas yang bagaimana di saat suasana pandemi seperti sekarang, masyarakat mau membeli baju-baju dengan barang sale. Nah, ini ada ada aturannya di sini. Oke, ayo kita bahas ya satu persatu. Kalau aku beli barang lewat online ya, sekarang namanya lewat online, di Belanda ini harus menyertakan, misalnya aku ya, dari dulu 19 tahun yang lalu, aku waktu datang ke sini sudah membeli baju lewat online karena mama mertuaku juga lead di situ. Jadi dari mama mertuaku, aku diajarin gimana cara membeli barang atau barang sepatu, baju atau apapun lewat online. Ternyata kita harus mendaftarkan dulu di toko online itu, di mana kita harus menyertakan nama kita, email, terus identitas kita. Nah, dari situ kita baru bisa memesan barang tersebut yang biasanya lewat suatu majalah seperti ini. Majalahnya seperti ini, dan di dalamnya ada model-model baju. Ya, begitu juga ada harga-harganya, begitu. Nah, di saat kita milih, itu kita nanti akan dikasih semacam kertas dari mereka, kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang kan zamannya online sudah canggih, jadi kita
lewat internet, kita ngeklik. Di situ ada nomor khusus. Misalnya bajuku ini, itu ada nomornya N berapa. Nah, itu kita tulis, kita pesen jumlahnya berapa. 1 misalnya. Terus masukkan situ. Nah, setelah itu ada cara pembayarannya juga. Ongkos kirim. Ongkos kirimnya biasanya berapapun kamu pesan itu 4,5. Juga kalau barang kita itu kekecilan atau kebesaran, kita bisa mengembalikannya tanpa dipungut biaya karena sudah ada ongkos kirimnya itu tadi. Kira-kira 4,5 5 euro gitu ya. Itu sudah termasuk ongkos mengirim sama juga dengan ongkos mengembalikan. Nah, itu bedanya. Enaknya di situ di sini. Dan aku sudah mempunyai toko online untuk baju-baju, itu sudah paten dan aku sudah enak di mereka dan aku juga sudah percaya di mereka mengenai pembayaran atau apapun itu tidak ada dipersulit ataupun bohong gitu, nggak ada. Ini yang cara lama loh ya. Sampai sekarang aku masih pakai. Dimana kalau ada yang langsung bayar kontan, yang baru-baru sekarang ini toko online baru, mereka nggak mau risiko, harus bayar kontan. Selama kita pesan itu harus dibayar langsung. Tapi ada pula yang dibayar dengan cara dikasih waktu. Misalnya gini, aku sekarang pesan, itu tidak langsung harus bayar kontan, tapi kita bisa bayar mundur, misalnya dikasih waktu 3 minggu. Dalam 3 minggu itu kita harus melunasinya, seperti itu. Jadi ada enaknya, ada enggaknya, sama-sama harus bisa dipercaya. Dan kepercayaan di sini itu sangat-sangat penting sekali dalam hal apapun, apalagi juga pesan lewat online gini. Ada yang dengan cara kredit, ada juga misalnya sesuai perjanjian dari awal. Aku mau bayar kredit aja 3 kali, itu ada, tapi aku nggak pernah. Aku selalu bayar kontan untuk menghindari hal-hal yang tidak enak. Karena kita bayar kredit pun kita kena bunga, walaupun itu kecil sekali tapi ada bunganya di sini gitu. Nah, kita kalau beli barang lewat online selalu kita dikasih nomor kode. Itu kita yang punya. Itu private, nomor private gitu ya. Jadi kalau kita pesen langsung ditanya kodenya nomor berapa, kita masukkan. Jadi kita harus mencatatnya di buku agenda supaya nggak lupa gitu. Jadi dicatat, oh ini nomornya, langsung data kita sudah ada di mereka. Oh misalnya Newati, rumahnya di sini, kode pos. Mesti jangan lupa di sini rumah selalu menyertakan kode pos. Dari situ bisa dilacak. Seret. Oh iya ini dia ada gitu. Bisa juga lewat telepon ya. Nggak harus lewat internet, tapi lewat telepon juga bisa. Biasanya orang-orang tua yang nggak canggih dalam berinternet, nah itu mereka lewat telepon. Nah itu gunanya. Nomornya berapa? Nomor kodenya Mufro. Oh nomor misalnya A5555. Nah itu terus langsung dicari sama bagian administrasi. Oh ya ketemu. Terus ditanya, Anda mau pesen yang mana? Aku mau pesen kode ini. Terus ya, dicari di sana. Seret. Oh ini misalnya rok ya yang warna ini. Iya. Terus ada juga ukurannya. Begitu. Aku minta ukuran ini. Biasanya kalau dulu sesuai dengan ukurannya, kalau ukurannya semakin besar, harganya semakin mahal. Tapi dengan bertambahnya kemajuan sekarang kok tak lihat nggak ada beda. Mau ukuran kecil, ukuran besar, harga sama. Ya begitu enaknya. Oke, aku tak istirahat dulu ya. Mau minum dulu. Karena suasana dingin di luar sana. Jadi perlu minum teh. Oke, nanti kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita bahas gimana baju atau barang tersebut kalau tidak sesuai dengan keinginan kita atau ada kerusakan. Dan misalnya kalau baju, sepatu kekecilan
dan itu harus dikembalikan. Nah, begini, cara mengembalikannya itu juga sudah ada aturannya sendiri ya. Dari berbagai toko online tuh mereka punya peraturan sendiri. Begini loh caranya mengembalikan gini-gini. Dan itu sudah kita dikasih dos besar gitu ya waktu mereka kirim. Nah, kalau terus sama di dalamnya ada surat gitu ya. Nah, di situ kalau kita kekecilan, barang itu kita masukkan lagi ke dossier itu tadi. Terus kita packing yang bagus, kita kembalikannya kemana? Ke kantor pos. Di sini begitu. Jadi kita kembalikan ke kantor pos, kantor pos terima, terus kita dikasih bawais itu dan kita dikasih tanda bukti bahwa barang tersebut sudah kita kembalikan. Begitu. Dan surat tanda bukti itu jangan sampai hilang sampai dengan kita mendapatkan email dari toko online tersebut bahwa barang kita sudah diterima mereka kembali. Nah, kalau kita ingin lagi barang tersebut, misalnya aku ingin ukuran size yang agak besar atau size yang agak kecil, itu dikirim lagi sama toko online tersebut tanpa bayar ongkos kirim lagi. Begitu di sini. Nah, jadi tidak harus, jadi misalnya harga yang 4,5 itu sudah termasuk kalau kita kirim balik atau kirim nganter balik itu sudah termasuk. Jadi nggak ada lagi bilang, oh kamu harus bayar lagi ongkos kirimnya. Nggak ada. Karena itu sudah termasuk dalam surat perjanjiannya itu. Jadi begitu. Enaknya di sini begitu. Yang aku alami loh ya, aku nggak pernah ada masalah dengan toko online yang sudah jadi langgananku. Nah, kalau kita tidak mau barang tersebut lagi dan kita sudah bayar lunas di depan, itu pihak toko online membayar kembali. Misalnya harga sepatuku 50 euro. Itu akan dikembalikan, tapi mereka bilang dalam waktu 10 hari aku akan kirim ke rekeningmu. Aku akan transfer ke rekeningmu. Oke, gitu. Jadi tetap surat bukti itu jangan dihilangkan sampai kita terima uang kembali tadi. Dan biasanya selalu tepat waktu. 10 hari maksimal ya. Biasanya sebelum 10 hari uang sudah kita terima. Jadi kepercayaan itu sekali lagi di sini sangat dijunjung tinggi. Bisnis, pertemanan, itu kalau dengan orang bule loh ya, sangat diagungkan dan ditaati begitu. Apalagi dalam bisnis ya, karena kan di sini kota kecil ya, maksudnya bukan kota kecil, negara kecil, penduduknya 17 juta. Kalau kita mau macam-macam sudah ada. Oh ini data kita sudah ada. Begitu pula dengan toko online ini. Makanya mereka juga kepercayaan masyarakat pada mereka itu sungguh dihargai. Juga kita sebagai klien mereka, langganan mereka, kita juga harus menghargai mereka. Begitu. Jadi selama masa pandemi gini, yang namanya tukang pos, waduh, laris manis. Aku tanya, anakku sama suamiku beberapa kali pesan lewat online ya. Tak tanya, gimana mas? Atau gimana mbak? Rame nggak? Waduh bu, rame sekali sampai kita itu kewalahan. Bayangin di saat pandemi, berarti kan income-nya Pak Pos itu kan juga bagus juga karena rame ya. Karena toko-toko semua pada tutup, nggak boleh ada yang buka. Toko apapun itu. Jadi online begini di saat pandemi dan di saat bulan sale itu sangat menguntungkan petugas pos. Ya, begitu. Tapi kalau ditanya
enak mana Ningwati belanja secara tradisional dalam arti kita mengunjungi toko tersebut dengan online. Jujur, aku bilang aku lebih suka belanja tradisional. Kenapa? Bisa window shopping, terus kita bisa mencobanya, itu pas untuk kita atau enggak. Jadi enggak harus kembalikan lagi ke mana, ke kantor pos, langsung aja, oh aku nggak cocok ini, aku mau coba lain, begitu. Terus langsung bayar, dan kita bisa tahu, oh ini loh yang diskon segini-segini. Kita nggak harus mantengin majalah ini satu persatu, ataupun lewat internet kita ngeklik, lihat satu-satu model. Itu untuk mata juga capek ya, apalagi yang kalau itemnya itu banyak sekali, kita harus pilih salah satu-satu. Itu menurut aku agak nggak enak dalam situasi seperti sekarang ini. Jadi kalau aku nggak butuh sekali, aku nggak pesan. Tapi aku sudah pesan 3 kali dalam masa pandemi ini. Karena butuh ya, aku membutuhkan barang tersebut, maka ya harus beli begitu. Tapi kalau ada yang tradisional, ya mending yang tradisional aja deh. Kita juga bisa say hello sama orang, say hello sama pekerjanya, karena aku sudah kenal mereka kebanyakannya ya, karena sudah langganan ke toko tersebut. Mofro, aku ada barang baru loh, gitu. Enaknya di sini gitu. Oh ya, berapa harganya? Sudah sale, gitu. Enaknya di sini gitu. Aku suka sekali yang tradisional gitu. Ketemu sama orang. Kita kan sebagai manusia tuh adalah makhluk sosial ya. Jadi bertemu orang, say hello, itu kan lebih menikmat gitu loh. Hidup itu lebih happy, nggak sepi, nggak sendirian, ketemu sama orang di toko apa, kita nggak kenal orang, sapa aja. Kamu beli ini, aku juga, gitu. Seneng, tapi ya situasi kayak gini kita nggak bisa lagi memilih ya. Kita harus menjalani dan kita harus ikuti aturan pemerintah supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita semua sehat. Itu jangan lupa 3M, jaga jarak, pakai masker, dan apa ya satunya ya, lupa aku. Pokoknya aku selalu gitu. Oh ya, cuci tangan. Ya, begitulah. Tapi kalau di sini kan kota kecil ya, ini masuk desa tempat tinggalku ini, tapi dekat dengan Amsterdam. Jadi nggak begitu banyak, nggak begitu rame. Jadi aku tetap bisa jalan pagi, jaga jarak, pakai masker kalau ke toko, ke supermarket, terus pakai hand sanitizer, itu selalu aku lakukan. Ya, jadi menjaga kesehatan diri sendiri, juga menjaga orang lain supaya nggak tertular, kita pun juga tidak menularkan. Alangkah baiknya kita menuruti semua peraturan pemerintah, juga peraturan dunia ya. Oke. Ada pertanyaan tentang sale ini, tolong kalian tulis di bawah ya. Nanti akan saya baca dan akan saya jawab. Semoga ini semua bermanfaat dan ada yang bisa dipetik. Oke. Thank you for watching. Subscribe and like. And tot volgende keer. See you next time. See you next week. See you next day. Oke. Mwah.